Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di channel Al Fakir di channelnya Ahmad Syamsuri. Kali ini kita lanjutkan bab tentang sholat ya. Baik, kita lanjutkan saja tentang perihal syarat-syarat wajibnya sholat. Lanjutan dari bab sholat. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumi fid daurini amin. Syekh Abu Suja berkata, Paslun ay haza paslun wa syaraitu wujubis sholati thalathatu asya al-islamu wal bulughu wal aqlu. Syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara, yaitu Islam, baligh, dan berakal. Barang siapa yang pada dirinya terkumpul sifat-sifat Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, maka tidak ragu lagi orang tersebut berkewajiban melakukan sholat. Ya, ini jelas. Islam, baligh, berakal, suci dari hadas, haid ya, maupun nifas, itu dia wajib melaksanakan sholat. Orang kafir apabila kafirnya asli sejak kecil, tidak wajib melakukan sholat. Jelas. Artinya pemerintah Islam tidak wajib memaksa melakukan sholat atas dirinya, karena kalau dia sholat juga, sholatnya tidak sah. Kalau dia masuk Islam, tidak wajib mengqadha tanpa khilaf atau perbedaan pendapat, atas dasar untuk meringankan. Jadi tidak boleh diperintah melakukan sholat seperti halnya wanita haid. Jadi orang kafir sejak kecil tidak wajib melakukan sholat, melaksanakan ibadah sholat ya. Kalaupun dia melaksanakan sholat tetap tidak sah karena dia bukan orang Islam. Sedangkan wajibnya sholat adalah salah satunya adalah syaratnya adalah Islam, orang Islam ya. Ini tidak. Dan ketika dia masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha sholat-sholatnya. Ini tanpa ada perbedaan pendapat. Sama juga wanita sedang haid, ketika haidnya sudah bersih, suci ya, udah suci, udah lepas dari haidnya, tidak wajib mengqadha sholatnya kecuali mengqadha puasanya. Baik, kita lanjutkan. Demikian menurut zahirnya nas Syafi'i dan dikatakan pula oleh Syekh Abu Hamid. Bahkan Syekh Abu Hamid memberlakukan hukum meringankan ini pada seluruh cabang-cabang hukum syariah. Demikian ini telah dikatakan oleh sebagian ulama Irak menurut keterangan para fuqaha. Namun menurut kaul yang sahih, pendapat yang sahih dalam kitab Ar-Rawdah dan lain-lain, orang kafir asli itu mukhatab. Mukhatab apa itu? Yakni dituntut sholat dan lain-lain yang termasuk dalam cabang-cabang hukum syariah. Jadi dituntut, yang mukhatab ini dituntut dia untuk melakukan sholat. Termasuk dalam cabang-cabang hukum syariah. Cara memkompromikan maksudnya dua pendapat ini, para fuqaha yang mengatakan orang kafir itu tidak mukhatab itu adalah pada saat kufurnya, dan para ulama yang mengatakan bahwa orang kafir asli itu mukhatab dalam hukum syariah mensyaratkan orang kafir tersebut harus masuk Islam dulu, kemudian melaksanakan sholat. Jadi orang kafir yang belum Islam tidak menjadi mukhatab. Pahami betul masalah ini ya. Ini jelas ya. Jadi orang kafir itu mukhatab dalam hukum syariat Islam kalau dia udah masuk Islam. Tapi kalau belum masuk Islam dia belum mukhatab. Adapun orang yang murtad
dia berkewajiban melakukan sholat dan mengkodok semua sholat yang lupa ketika kembali kepada Islam tanpa khilaf atau perbedaan pendapat. Jadi orang murtad nih, dia masuk Islam, dia sebelumnya Islam, kemudian keluar dari Islam selama 2 tahun dia murtad, kemudian masuk Islam kembali, dia wajib mengkodok sholatnya selama 2 tahun itu, tanpa ada perbedaan pendapat. Dengan adanya dia kembali kepada Islam, itu berarti dia telah sanggup untuk melakukan sholat. Ya, berarti kalau dia kembali Islam, dia sanggup untuk melakukan sholat dan mengkodok sholatnya. Jadi sholat itu tidak sekali-sekali gugur dari dirinya dengan menjadi murtad. Seperti kalau ada orang yang mengaku ada hutang kepada orang lain, lalu dia murtad, maka hutang tersebut tetap tidak gugur dari dirinya. Jelas. Anak kecil dan orang yang hilang akal karena gila atau penyakit atau sebagainya tidak berkewajiban melakukan sholat. Anak kecil atau orang gila atau kehilangan akal itu tidak wajib melaksanakan sholat. Sebab sabda Nabi Muhammad SAW, rufi'al qalamu an salasin anin naimi hatta yastayaqiza wa anis sabiyya hatta yahtalima wa anil majnuni hatta ya'qila. Diangkat dari 3 perkara yang berikut, itu orang tidur hingga ia terjaga, anak kecil hingga menjadi balik, dan orang gila menjadi kembali hingga menjadi normal kembali, gitu maksudnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dia berkata hadis ini adalah hadis hasan yang menjadi dalil kewajiban sholat bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas ialah dari hadis yang menerangkan tentang haid. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suja berkata, wassalawatul masnunatu khamsun, al-aidani wal kusupani wal istisqa. Salat-salat yang disunatkan itu ada 5, itu salat 2 hari raya, salat 2 gerhana bulan dan gerhana matahari, dan salat istisqa. Yang dimaksud al-masnunah ialah salat-salat yang disunatkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Insya Allah nanti akan diterangkan pada tempat berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suja berkata, wassunanut tabi'atu lil faraidi sab'a as'arata rak'atal fajri wa arba'un qabla zuhri wa rak'atani ba'daha wa arba'un qabla al-asri wa rak'atani ba'dal maghribi wa thalathun ba'dal isya'i yutiru biwahidatin minhun. Salat-salat sunat yang mengiringi salat-salat fardu ada 17 rakaat, yaitu 2 rakaat 2 rakaat salat fajar, 4 rakaat sebelum salat zuhur, dan 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 3 rakaat sesudah isya, yang 1 rakaat untuk diganjilkan. Para ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai banyaknya rakaat dalam sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nih, ulama mazhab Syafi'i beda-beda pendapat nih sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Kebanyakan dari mereka mengatakan banyaknya rakaat itu ada 10. Ya. Yang dimaksud sholat sunat di sini adalah sholat sunat ar-ratibah, al-muqaddah. Kalau tidak sholat sunat ar-ratibah al-muqaddah, biasanya pengarang atau musannif menyebutnya sebagai sunat begitu saja, dan nanti dalil-dalilnya akan saya sebutkan semuanya. 10 rakaat itu ialah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Hujjah atau alasan atau dalil yang menunjukkan keberadaan ketetapan ini yaitu hadisnya
Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya." Aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur dan 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pernah Hafsah binti Umar memberitakan kepadaku, kana yusalli rak'ataini khafifataini ba'dama yatlu'ul fajr, bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat ringan 2 rakaat sesudah sholat fajar. Riwayat ini Bukhari Muslim hadisnya. Adapun yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, mereka menggunakan hujah atau dalil hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berbunyi, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Riwayat Bukhari. Para ulama yang menyatakan sunat melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar, mereka menggunakan hujah atau dalil hadis yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri 4 raka'atini yafsilu bainahun, bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar, dengan memisahkan antara 4 rakaat itu dengan 1 salam. Hadis riwayat At-Tirmizi, ya, hadis hasan. Ada lagi sebuah hadis yang lain berbunyi, rahimahumullahu mura'an shalla qabla asri arba'an, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan. Hadisnya ini hadis hasan dan dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. 2 rakaat sebelum isya hujahnya telah disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Umar. Kemudian yang dimaksud dengan muakkad ialah sholat yang dibiasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah 2 rakaat sebelum maghrib termasuk disunahkan? Di sini ada 2 qaul atau 2 pendapatnya sebelum maghribnya. Imam Nawawi mengatakan menurut kaul yang sahih, pendapat yang sahih, disunahkan. Ya, disunahkan ini maksudnya 2 rakaat sebelum maghrib. Sebab dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kamu sebelum sholat maghrib. Sampai sabdanya yang ketiga kali Rasulullah mengatakan, bagi yang mau, ya, sholatlah kamu sebelum sholat maghrib. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, bagi yang mau aja, gitu. Di dalam kitab Sahih Muslim diberitakan begini, para sahabat Nabi selalu berebutan tempat di dekat tiang masjid untuk melakukan sholat 2 rakaat setelah azan maghrib, ya, setelah azan maghrib sebelum sholat maghrib, sehingga banyak orang yang baru masuk mengira sholat jamaah maghrib sudah dilaksanakan karena terlalu banyaknya orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat tersebut. Menurut kaul yang kedua, tidak disunahkan. Ya, pendapat yang kedua tidak disunahkan karena tadi pendapat pertama disunahkan, pendapat kedua ini tidak disunahkan karena sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata beliau, tidak pernah aku melihat orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib semasa Rasulullah SAW masih hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang bagus. Wallahu a'lam. Jadi pendapat pertama itu, ya, 2 rakaat sebelum maghrib itu disunahkan, ya, disunahkan. Ya, ini terdapat di dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, hujahnya, dalilnya, ya. Kemudian kaul yang kedua ini tidak sunahkan karena Ibnu Umar tidak pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat, tidak pernah
melihat orang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib semasa masih ada Rasulullah SAW. Itu dalilnya. Yang kedua, kalau yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suja berkata, wa thalathu nawafila muakkadatun salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. 3 sholat sunat berikut ini sangat dikuatkan kesunatannya, yaitu sholat lail, sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih. Tidak ada keraguan lagi bagi disunatkannya sholat malam. Para imam atau mujtahid telah sepakat atas kesunatan sholat malam. Allah Ta'ala telah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam gunakanlah untuk tahajud sebagai tambahan bagi dirimu. Allah juga berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka para sahabat Nabi hanya tidur sedikit di waktu malam. Az-Zariyat ayat 17-nya. Salat tahajud itu asal mulanya hukumnya wajib. Nah, tapi ini asal mulanya salat tahajud itu hukumnya wajib. Tapi lalu kewajiban itu dinas atau diganti, ya, dinas itu diganti, dinasak maksudnya. Dinasak itu diganti. Dalam sebuah hadis dikatakan, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum, maksudnya qablakum wa qurbatul lakum ila rabbikum wa maqparatul lisayyiati wa manhatun anil ithmi. Biasakanlah sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kita kepada Tuhanmu, karena dapat melebur dosa-dosamu dan dapat menyelamatkan dirimu dari dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini menggunakan syaratnya Imam Bukhari Muslim. Ada lagi sebuah hadis demikian bunyinya, man shalla fi lailat bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin, man shalla bi mi'atai ayatin fa innahu yaktuba minal qanitina mukhlisin. Barang siapa sholat pada malam hari dengan 100 ayat dari Al-Quran, dia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang melakukan sholat pada malam hari dengan 200 ayat dari Al-Quran, dia akan dicatat sebagai orang-orang yang taat dan ikhlas hati. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim, dan dia berkata hadis ini menggunakan syaratnya Imam Muslim. Baik, kita lanjutkan. Pak alamnya, ketahuilah bahwa sholat di tengah malam itu lebih utama. Sebab Nabi pernah bersabda ketika beliau ditanya mengenai sholat apa yang lebih utama setelah sholat fardu. Nah, Nabi pernah tanya, sholat apa yang lebih utama setelah sholat fardu? Ketika itu Nabi menjawab, sholat pada waktu tengah malam. Lain daripada itu, beribadah pada saat tengah malam itu memang lebih berat dirasakannya, dan banyak orang yang lalai padanya. Jadi alasan kenapa sholat malam lebih tengah malam lebih utama. Kenapa sholat malam itu lebih utama? Karena sholat malam itu orang jarang melakukannya, karena faktor berat melaksanakan sholat malam itu, ya, dan banyak orang yang melalaikannya, gitu alasannya. Separuh malam yang akhir itu lebih utama daripada separuh malam yang awal untuk orang-orang yang sholat tengah malam, karena Allah Ta'ala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka orang-orang mukmin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat ayat 18. Jadi separuh malam akhir itu lebih utama daripada separuh malam awal.
Separuh malam awal itu dari jam 6 sampai jam 12. Separuh malam akhir itu dari jam 12 ke bawah itu sampai subuh, fajar. Sampai subuh ya, sampai terbit fajar. Baik, kita lanjutkan. Lain dari itu, separuh malam yang akhir itu saat turunnya Allah. Artinya turunnya ketetapan Allah, sebab Allah Ta'ala itu tidak bertempat dan tidak berbentuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Yang lebih utama lagi dari separuh malam, maksudnya lebih utama lagi dari separuh malam yang akhir, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah, yang yaitu seperenam yang keempat dan yang kelima dari waktu malam, sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabbus salati ilallahi salatu Dawud kana yanamu nisbal laili wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah. Salat yang paling disukai oleh Allah ialah salatnya Nabi Daud. Separuh malam Nabi Daud tidur, kemudian berdiri salat sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam. Makruh salat terus menerus semalaman suntuk. Imam Nawawi berkata dalam kitab Ar-Rawdah, makruh apabila dibiasakan secara terus menerus, karena hal itu akan mendatangkan bahaya kepada dirinya dan kedua matanya, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Nabi. Jadi makruh kalau sholat terus seharian semalaman suntuk, sholat aja gitu, makruh hukumnya. Karena apa? Kata Imam Nawawi di sini, mendatangkan bahaya bagi dirinya dan matanya, nggak kuat mata, ya kan, menurut Imam Nawawi. Jadi makruh sholat semalaman suntuk gitu kan, terus menerus. Syekh Muhibbuddin At-Tabari berkata, apabila orang tersebut tidak merasa kepayahan melakukan sholat semalam suntuk, hal itu disunahkan. Jadi menurut Syekh Muhibbuddin At-Tabari, kalau dia merasa nggak payah, nggak kecapean melaksanakan sholat semalam suntuk, itu disunahkan gitu. Apabila dia merasakan keenakan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau dia merasakan kepayahan atau takut terjadi apa-apa bahaya, hukumnya menjadi makruh, sama juga nih gitu ya. Jadi kalau tidak, ya tidak makruh, hanya kalau boleh dia meringankan dirinya sendiri, itu lebih utama. Ini menurut Syekh Muhibbuddin At-Tabari ya. Kalau dia merasa kepayahan, menurut Syekh Muhibbuddin At-Tabari disunahkan malah. Tapi kalau merasa kepayahan, lebih baik nggak usah, itu jadi hukumnya makruh, ya kan gitu. Jadi kalau seandainya nggak merasa kepayahan disunahkan, tapi kalau merasa kepayahan itu jadi makruh gitu, menurut Syekh Muhibbuddin At-Tabari. Meninggalkan sholat malam bagi orang yang sudah membiasakannya hukumnya makruh ya. Orang udah biasa nih meninggalkan sholat malam, bagi orang yang sudah membiasakannya hukumnya makruh. Sebab sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Asah, hai Abdullah, janganlah engkau jadi seperti si fulan itu. Dia asalnya rajin sholat malam, lalu dia sekarang meninggalkan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam ya. Dia tadinya rajin sholat malam ya, rajin. Terus tiba-tiba tinggalin aja, udah gak melaksanakan sholat malam lagi, itu jadi hukumnya makruh. Udah biasa dilakukan, dengan lakukan. Baik, kita lanjutkan. Di antara sholat sunat muakkad ialah sholat duha. Allah Ta'ala berfirman, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Gunung-gunung itu bersama-sama menghanturkan sembah tasbih kepada Allah pada waktu sore dan ketika matahari terang benderang. As-Sad ayat 18.
Ibnu Abbas berkata al-isyraq yaitu sholat duha. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada diberitakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili bi thalathin siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr waraqatayil duha wa an utira qabla an anam. Aku diwasiati ya. Aku diwasiati tiga oleh kekasihku Muhammad SAW agar aku berpuasa 3 hari, maksudnya pada setiap bulannya, dan sholat 2 rakaat duha dan sholat witir sebelum tidur. Imam Bukhari menambah dengan kalimat begini, la ada ohunna, artinya saya tidak akan meninggalkan 3 wasiat ini. Kemudian rakaat duha paling sedikit ialah 2 rakaat. Duha paling sedikit 2 rakaat. Dan yang paling banyak menurut apa yang telah diterangkan oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Al-Muharrar dan Syarah As-Shaghir, dan keterangan ini telah dinukil dari Ar-Ruyani di dalam Syarah Al-Kabir, dan ketetapan itu sudah diputuskan ialah 12 rakaat semuanya. Jadi sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak adalah 12 rakaat menurut Imam Rafi'i dalam kitabnya nih Al-Muharrar dan Syarah As-Shaghir ya. Untuk kita lanjutkan. Untuk ketetapan 12 rakaat ini menggunakan hujah atau dalil sebuah hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW ya, kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, in shallaita duha nata asyrata rakaatan banallahu laka baitan fil jannah. Apabila kamu menjalankan sholat duha 12 rakaat, Allah akan mendirikan bangunan sebuah rumah untuk kamu di surga. Wah, kalau melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, Allah akan mendirikan bangunan sebuah rumah untuk kamu di surga. Rumah di surga, bayangin aja kayak gimana tuh rumah di surga, bukan main, indahnya luar biasa, terbuat dari emas ya, kayak udah luar biasa lah kalau dibuatin rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dianggapnya dhaif nih hadis. Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab berkata paling banyak rakaat duha itu 8 rakaat. Nah, Imam Nawawi paling banyak mengatakan sholat duha itu 8 rakaat. Demikian kata sebagian banyak ulama. Hadis yang menerangkan 8 rakaat ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummi Hani di dalam kitab At-Tahqiq. Imam Nawawi juga menerangkan hal seperti ini. Jadi menurut Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab itu sholat duha paling sedikit 8 rakaat ya. Demikian juga kata sebagian ulama begitu, demikian. Nah, 8 rakaat paling banyak melaksanakan sholat duha. Imam Rafi'i berkata permulaan waktu duha dari bermulanya matahari meninggi ya, dari permulaan matahari meninggi menaik maksudnya ya, 1 tombak hingga matahari duduk tepat di dada langit. Mengenai masalah permulaan waktu ini, Imam Nawawi mengikuti Imam Rafi'i di dalam Syarah Al-Mu'azzam. Demikian pula Ibnu Rif'ah maksudnya. Namun di dalam kitab Ar-Radah, Imam Nawawi mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh sebagian banyak ulama, yaitu bahwa masuknya sholat duha dari sejak matahari terbit ya, akan tetapi disunahkan mengakhirkan duha hingga matahari agak tinggi sedikit maksudnya. Ini menurut
Ibnu Rif'ah. Al-Mawardi berkata waktu duha yang dipilih yaitu apabila sudah lewat seperempat hari. Imam Nawawi memastikan ketetapan seperti ini di dalam kitab At-Tahqiq. Imam Ghazali berkata hikmahnya agar 4 harinya tidak kosong dari ibadah. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Adapun sholat tarawih sudah tidak diragukan lagi mengenai kesunatannya, dan ijma para ulama telah sepakat. Tidak hanya satu dua ulama yang mengatakan kesunatan sholat tarawih tersebut, dan tidak perlu lagi memandang kaul yang saz, yang keliru dalam masalah ini. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya terdapat sebuah hadis yang bunyinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri salat pada malam hari di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka segala dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah SWT. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW dalam beberapa malam melakukan sholat tarawih yang kemudian diikuti oleh para sahabat dengan berjamaah. Kemudian pada malam-malam berikutnya Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih di rumahnya, dan Rasulullah SAW bersabda, saya khawatir sholat tarawih ini akan dipardukan atas kamu sekalian, lalu kamu tidak dapat menunaikannya. Ya. Jadi sini kalau Nabi melaksanakan sholat tarawih di rumah itu tujuannya apa? Kalau dia melaksanakan sholat tarawih di masjid atau di surau, sholat masjid yang itu dikhawatirkan sholat tarawih menjadi sebuah kewajiban gitu ya, dikhawatirkan Nabi begitu, makanya Nabi sholat tarawihnya di rumah berjamaah. Kemudian oleh Rasulullah SAW sholat malam pada bulan Ramadan ini dilestarikan ya. Demikian juga oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan pada permulaan masa kekhalifahan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, pada masa kekhalifahan Umar Al-Faruq ini para muslimin melakukan sholat malam Ramadan di dalam masjid secara sendiri-sendiri, dan ada yang dua-dua dan tiga-tiga. Melihat ini Umar radhiyallahu anhu lalu mengumpulkan mereka untuk berjamaah bersama di bawah pimpinan Ubay, dan Umar radhiyallahu anhu menetapkan dari 20 rakaat untuk sholat malam Ramadan ini. Ketetapan ini disetujui oleh para sahabat Nabi pada waktu. Tindakan Umar radhiyallahu anhu ini didasarkan tidak adanya kekhawatiran dari bertukarnya menjadi fardu. Jadi jadi sini masa Khalifah Umar Al-Faruq ya, itu sholatnya malam, sholat tarawih itunya di masjid ya. Pada masa Khalifah Umar Al-Faruq sholat tarawihnya di masjid cuma sendiri-sendiri ya. Cuman kemudian lama kemudian dikumpulkan jamaah, kemudian sholatnya berjamaah yang dipimpin oleh si Ubay ya. Baik, kita lanjutkan. Sholat malam pada setiap bulan Ramadan ini disebut sholat tarawih. Hal itu disebabkan karena para sahabat selalu beristirahat pada setiap 2 rakaatnya. Pada setiap 2 rakaat itu orang harus berniat sholat tarawih atau berniat sholat Ramadan. Jadi ya 2 rakaat ini gitu ya. Pada masuk Umar Al-Faruq ini ya, sholat yang di masjid sendiri, kemudian dikumpulkan jamaah ya, rame-rame jamaah sholat di masjid, kemudian 20 rakaat ya. 20 rakaat itu hitungannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Andai kata seorang melakukan sholat tarawih 4 rakaat dengan sekali salam, maka
sholatnya tidak sah. Lain sekali dengan sholat sunat zuhur dengan 1 kali salam, sholatnya sah. Letak perbedaannya pada sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah sehingga serupa dengan sholat fardu. Oleh karena itu tidak boleh dirubah apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini apabila ada orang nih melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat dengan sekali salam, itu nggak sah sholatnya. Ya. Dan lagi dengan sholat zuhur 1 kali salam, ya kan, sholatnya sah. Dia melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat sekali salam, itu nggak sah sini ya. Baik, kita lanjutkan. Permulaan waktunya antara sholat isya dengan terbitnya fajar kedua yaitu shodiq, dan mengerjakan waktu sholat tarawih secara berjamaah adalah lebih utama sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sholat tarawih bersendirian lebih baik daripada sholat tarawih dengan berjamaah. Ya, ini ada ulama lagi, sebagian ulama mengatakan sholat tarawih sendirian lebih baik daripada sholat tarawih berjamaah. Sama halnya sholat-sholat sunnah lainnya. Ada yang juga yang mengatakan apabila orang itu hafal Al-Quran dan tidak dikhawatirkan adanya rasa malas serta jamaah yang ada di masjid tidak mendapat cacat dengan ketidakhadirannya, maka sholat tarawih bersendirian adalah lebih utama. Tetapi apabila tidak hafal Al-Quran, lebih baik dilakukan dengan berjamaah. Wallahu a'lam. Di sini ada yang mengatakan orang yang hafal Al-Quran tidak dikhawatirkan adanya rasa malas serta jamaah yang ada di masjid, ya, tidak mendapat cacat atau tidak dengan ketidakhadirannya. Sholat tarawih sendirian itu lebih utama. Apabila tidak hafal Al-Quran, lebih baik dilakukan secara berjamaah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dijelas ya. Jadi waktu itu sholat Nabi itu di rumah, ya kan? Dikhawatirkan kalau sholat di masjid secara berjamaah terus menerus setiap malam akan menjadi sebuah keparduan, kewajiban jadinya sholat tarawih itu. Makanya Nabi sholatnya tarawihnya di rumah, dan itu dirubah kekhalifahan Umar Al-Faruq, sholatnya sendiri-sendiri di masjid, kemudian lama-lama dikumpulin jamaah yang dipimpin oleh imamnya si Ubay gitu kan, dengan melaksanakan 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu masa kekhalifahan Umar Al-Faruq. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat Al-Fakir, Ahmad Syamsuri, dan umumnya para jamaah sekalian, para ikhwah fillah yang dirahmati Allah SWT. Lebih kurangnya mohon maaf ya, dan apabila ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon para asatiz untuk meluruskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.